Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia Rumpun Bahasa PPG Prajabatan Gelombang 1 LPTK Universitas Lambung Mangkurat yang terdiri dari Alfanida Magfira, Aulia Hamidah, saya Khafifah, dan Oka Pipia Anita Wijaya akan mempresentasikan hasil kerja kami pada demonstrasi kontekstual topik 2 pada mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Baik, lanjut ke topik yang akan kami bahas. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Nah, tantangan bagi guru dalam menjadi teladan sosial emosional yaitu harus menjaga emosi tetap stabil dan tidak menampakkan emosi negatif yang kurang baik dan untuk ditiru peserta didik. Seperti yang kita tahu, guru juga manusia biasa yang juga merasakan emosi dan perasaan yang harus diekspresikan. Namun, emosi dan perasaan yang dimiliki tersebut harus mampu dikendalikan dengan baik, terutama emosi negatifnya. Kasus permasalahan sosioemosional yang sering terjadi di sekolah adalah pada saat seorang guru sudah mengajar di beberapa kelas sebelumnya, kemudian mengajar di kelas yang kurang kooperatif atau sulit dikondisikan untuk belajar. Nah, di sini sangat mempengaruhi kemampuan guru tersebut untuk mengatur sosioemosionalnya agar tetap berpositif dan mengajar dengan baik. Sekolah dapat membantu pembelajaran sosioemosional dengan beberapa cara. Beberapa cara ini merupakan beberapa kegiatan yang berfokus pada 5 kemampuan dasar sosioemosional pada anak. Yang pertama itu kesadaran diri. Kesadaran diri ini dapat dilatih dengan membuat sebuah aturan di mana peserta didik harus selalu berpakaian rapi di lingkungan sekolah. Sehingga dengan adanya peraturan ini, siswa akan melatih self-awareness-nya tentang bagaimana keadaannya, bagaimana pakaiannya, penampilannya di sekolah. Apabila dia berpenampilan kurang baik, maka dia akan mendapat teguran dan bimbingan oleh guru. Dengan begitu, dia akan lebih memperhatikan dirinya dan penampilannya di sekolah. Inilah yang akan menjadi awal dia merasa self-awareness dan kesadaran dirinya sendiri. Yang kedua, dengan selalu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengatur tenggat dalam pengerjaan tugasnya. Ini merupakan pelatihan bagi self-management atau manajemen diri. Dengan dia terbiasa mengatur tenggat waktu pengumpulan tugasnya, maka dia terbiasa untuk mengatur waktunya bagaimana caranya agar tenggat yang sudah disetujui bersama dapat terlaksana dengan baik dan tidak molor. Yang ketiga, melatih kesadaran sosioemosional dengan mengajak siswa untuk melakukan penggalangan dana. Tentunya sebelum melakukan penggalangan dana ini, siswa diberi kesempatan untuk memberikan aspirasinya apa sih yang dibutuhkan oleh sekitar mereka yang sedang mengalami bencana. Jadi setelah diarahkan, maka siswa dapat memulai penggalangan dana bagi orang-orang yang terkena bencana di sekitarnya. Inilah yang membuat kesadaran sosial anak terbangun. Yang keempat itu adalah kemampuan berelasi yang dapat dilatih dengan sekolah memberikan ruang terbuka bagi peserta didik. Misalnya seperti di SMP 21 Banjarmasin, di sana banyak gazebo-gazebo yang bisa ditempati oleh peserta didik saat jam istirahat. Nah, dengan adanya ruang terbuka itu, peserta didik dapat berkomunikasi, dapat berteman dan berelasi dengan siswa dari kelas lain, angkatan lain. Dengan begitu, kemampuan berelasinya dapat terlatih karena dia tidak cuma bertemu dengan teman sekelasnya, namun juga dengan teman-teman di kelas lain ataupun di angkatan yang lain, sehingga kemampuan berelasinya terlatih dengan baik. Yang kelima atau yang terakhir adalah pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Itu dapat dilatih dengan membebaskan siswa menentukan sendiri bentuk tugas apa yang diinginkannya. Misal si A suka membuat video, maka dia bisa mengumpulkan tugasnya melalui video. Atau si B misalnya lebih suka menulis, maka siswa dapat mengumpulkan tugasnya dengan tulisan. Hal ini agar siswa dapat terlatih membuat keputusan apa sih yang dia mau, apa sih yang dia bisa, sehingga dengan dia menyampaikan keinginannya, dia dapat bertanggung jawab dengan apa yang telah dia putuskan sendiri. Dengan dia memutuskan sendiri, maka dia akan merasa
lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dibuatnya. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik tentu saja bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karakteristik peserta didik terbentuk dari lingkungan keluarga sebelum memasuki lingkungan sekolah. Guru hanya dapat mengarahkan pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mengembangkan keterampilan sosio-emosional yang sudah dimiliki agar menjadi lebih baik lagi. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Dari film Laskar Pelangi yang kami tonton, hal yang dapat dipelajari adalah pentingnya peran guru dalam pengembangan keterampilan sosio-emosional peserta didik. Guru yang hebat mampu menjadikan peserta didiknya pribadi yang memiliki motivasi belajar tinggi, mampu bekerja sama dan berempati terhadap lingkungan sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning merupakan salah satu pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik karena pembelajaran ini nantinya akan berpengaruh pada hubungan sosial peserta didik dengan teman atau lingkungan sekitarnya. Dan emosional peserta didik akan berpengaruh pada sikap, minat belajar, dan pengambilan keputusan peserta didik dalam banyak aspek. Tentunya pembelajaran ini akan berhasil apabila ada dukungan dari banyak pihak, baik guru, kepala sekolah, peserta didik, dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Semakin guru dapat memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, maka guru akan lebih mudah mengarahkan, memotivasi, dan memahami peserta didiknya, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.